Eee, saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah hadir ya, menyempatkan waktunya di, hari yang ini kan lagi musim liburan ya, tapi masih, bersemangat untuk thalabul ilmi di malam ini, di kajian Temu Bahagia bersama 2 narasumber yang insyaallah akan memberikan, banyak, suntikan ilmu ya buat kita semua. Atas berkat rahmat Allah, kita semua dikumpulkan malam ini, semoga dalam ridhonya ilmu yang mengalir di acara, malam ini akan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, sehingga bisa mewarnai perbaikan perilaku kita, setiap hari ya. Oke, sebelum dimulai, izinkan saya perkenalkan dulu ya, Temu Bahagia itu apa, terutama kepada beberapa orang yang baru join ya di kegiatan Temu Bahagia. Jadi, Temu Bahagia adalah sebuah layanan konseling individu dan keluarga, di mana kami punya 3 program, yaitu Finding Me, tentang program pengembangan diri, self development. Kemudian Finding You, yaitu tentang persiapan pernikahan, dan juga penguatan pernikahan untuk yang pasca pasca menikah ya. Lalu Finding Us yaitu program family therapy. Dan dari beberapa program itu ada beberapa alat psikoterapi ya, tools psikoterapi yang diadakan di Temu Bahagia, yaitu SAFE ya, yang juga dipelajari oleh Teh Linda ya. Kemudian sholat khusyuk, yaitu bagian dari turunan dari SCP ya, yang akan dibawakan oleh Pak Roni malam ini. Lalu ada trauma healing, inner trauma healing itu jadi trauma, satu kejadian yang traumatik kemudian diberi beberapa treatment ya untuk akhirnya bisa memframing dari trauma itu menjadi sebuah makna yang lebih baik. Lalu inner child healing itu kegiatan healing yang berfokus pada luka masa kecil ya. Lalu mindful therapy itu ada beberapa, ada grounding teknik, breathing teknik, dan masih banyak lagi yang menemani klien untuk lebih mindful dalam kegiatan sehari-hari. Lalu writing therapy yang dimentori oleh saya, ada beberapa kelas writing therapy di mana kegiatan menulis itu menjadi alat terapi. Art terapi dilakukan ketika klien setelah diregulasi emosi dan regulasi kognitif tidak bisa berefek, diberikan pendekatan art ya, terutama untuk yang lukanya sangat dalam ya, yang bahkan untuk bercerita, menulis pun udah stuck gitu loh. Jadi pakai pendekatannya art. Dan yang terakhir adalah hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi yang menggunakan area bawah sadarnya klien. Dan tagline kami adalah happiness comes from the roots, itu gabungan antara background ilmu saya biologi ya, karena S1-nya itu biologi dan S2-nya konseling. Jadi ada dream saya di mana biologi itu kan mempelajari tentang alam ya, dan ternyata alam adalah tools psikoterapi yang luar biasa dahsyat ya, di mana itu yang akan digabungkan dengan tools psikoterapi yang didapatkan dari konseling. Sedangkan kalau dari perspektif konselingnya, happiness comes from the roots-nya itu adalah keluarga. Jadi bagaimana menangani masalah-masalah klien itu dimulai dengan mengaktifkan peran dia di dalam keluarga. Nah, terkhusus malam ini judulnya adalah tentang bagaimana menjadi lebih baik di tahun depan 2026 dengan perspektifnya pendekatannya ala soul programming dan SCT. Kalau yang sudah mengikuti webinar sebelumnya mungkin ada bayangan ya,
soal programming seperti apa. Kalau yang belum mengikuti nggak apa-apa, nanti, mungkin ada sedikit-sedikit ya nanti dibocorkan oleh para narasumber, soal programming itu apa, ICT itu apa. Nah, untuk, spesifiknya tentang refleksi dan resolusi. Nah, jadi supaya hidup kita itu ada yang namanya setiap muslim itu kan mesti lebih baik ya, dan lebih baik itu kan nggak mesti yang perubahan yang dramatis ya, tapi, at least, beda lah gitu ya, bergeser sedikit lah dibanding yang sebelumnya. Yang, lengkapnya seperti apa, sekarang sudah hadir, narasumber yang pertama, Bapak Roni Mulyahardi, yaitu, eee suami saya yang the one and only ya, tim di dalam, apa, pengelolaan Temu Bahagia, yang sehari-harinya menangani klien juga banyak berdiskusi dengan Pak suami, dengan beliau. Beliau background-nya dari teknik fisika, ITB, tapi, tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, qadarullah sekarang sedang mendalami, apa namanya, psikologi dan konseling Islam, di level master ya, di IOU. Dan malam ini yang akan dipaparkan oleh beliau tentang SCT, yaitu salah satu, bidang penelitian yang sedang dijalani oleh beliau, singkatan dari, Acceptance Commitment Therapy. Untuk lebih lengkapnya seperti apa, mangga Bapak Roni sudah siap kan ya sepertinya? Insya Allah. Ya, Suara saya alhamdulillah. terdengar? Terdengar, terdengar. Mulai ya? Iya, boleh Oh ya. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan saya mau sharing aja apa yang sudah saya pelajari, dan memang saya cukup apa istilahnya exciting dengan teknik dari salah satu teknik psikoterapi. Ya, Pak, saya share dulu yang saya sedang tekuni ini ya. Ya, karena selain berbasis riset, berbasis sains, yang sudah punya hasil penelitian yang banyak, efektivitasnya juga sudah terbukti, dan yang paling menarik bagi saya adalah punya sisi praktis yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang saya perhatikan itu akan saling memperkuat. Maksudnya dalam arti ajaran Islam sendiri tentu sudah komprehensif gitu ya. Tapi ini ibaratnya ditambahkan step by step untuk implementasinya. Nanti akan kelihatan lah dalam, saya akan coba paparkan dampak praktisnya dan apa namanya seperti apa gitu kesesuaiannya. Oke, saya mulai. ACT atau ACT, ya. Acceptance Commitment Therapy, itu jadi tujuan dari ACT ini mungkin agak unik gitu ya, karena dia fokusnya bukan menghilangkan gejala, misalkan sedih yang berlebih atau misalkan trauma, kecemasan, ketakutan, amarah, tapi bagaimana kita punya kemampuan hadapi atau mengarungi
hal-hal yang sulit tadi, ya, emosi, pikiran, gitu ya, itu dianggap sebagai pengalaman internal, pengalaman internal yang sulit atau menghambat. Nanti akan ditunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip yang kalau diikuti, ya, maka tujuan ini akan tercapai. Istilahnya itu kalau secara kata-kata akademis itu namanya fleksibilitas psikologi. Jadi kemampuan, kalau beratnya rasanya gitu ya, kemampuan membentuk psikologi yang kita inginkan sesuai dengan nilai. Makanya kalau dibuat 3 fondasi dari head ini adalah nilai, bertindak sesuai nilai, atau bertindak supaya hidup bermakna. Jadi yang jadi prinsip utama itu hidup bermakna, ya. Kan misalkan hidup bersenang-senang atau hidup yang tidak ada kesulitan. Karena sudah penelitiannya terbukti bahwa ketika kita fokus kepada mengejar kesenangan atau menghindari kesulitan saja, seringkali itu malah akan semakin membuat kita. Prinsip berikutnya adalah kesadaran. Sadar. Kalau kita punya kemampuan atau skill yang tinggi dalam selalu menyadari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi, itu kita akan tidak akan terseret, gitu, tidak akan menjadi autopilot. Nah, seperti apa nanti akan saya sampaikan contoh praktisnya. Praktik adalah terbuka, artinya kemauan, ya, kemauan untuk menghadapi, bukan menghindari. Ini sedikit akademis, mungkin kalau ada yang pernah dengar, ada cognitive behavior therapy, dan ini punya persamaan dan perbedaan. Ini tidak, ini sebagai gambaran aja. Nah, kalian yang sudah pernah dengar gitu, masih diri. Kemudian mekanismenya, ya, terdiri dari 6 sisi ini yang semuanya saling mendukung. Akan saya coba nanti kalau mau lebih detail bisa balik ke sini, tapi saya lebih cenderung untuk menggambarkannya dengan suatu contoh yang praktis, yang tidak mengantuk, gitu. Nah, titik berat atau salah satu hal utama dalam tekniknya adalah mindfulness. Jadi bagaimana menerima, sadar dengan saat ini atau kontak dengan saat ini di sini, ya, kemampuan untuk melihat. Ini kalau 2 dan 4 ini digabungkan, kemampuan untuk mengamati emosi sendiri atau pikiran sendiri. Jadi teorinya lah, kita ada sedikit aja. Kemudian ada istilahnya nilai. Gitu. Nah, ini penting bahwa kita punya keterampilan dan pemahaman apa sebenarnya yang ingin kita capai dalam hidup ini. Itulah yang disebut nilai. Jadi setelah punya atau mengetahui nilai yang kita miliki, bagaimana kita istilahnya menerapkannya. Karena seringkali tidak semudah itu untuk bertindak sesuai nilai. Nah, situ istilahnya tantangan hidupnya lah, gitu ya. Nah, itu makanya ada yang tidak mengetahui nilai tidak cukup, kita juga harus komit, gitu. Ada tindakan atau rencana-rencana yang strategik, yang disadari, yang berencana untuk bertindak sesuai dengan nilai. Nah, ini biar ada konteks bagaimana FEC ini di antara psikologi, terapi psikologi yang lain, gitu ya, mulai tahun 80 sampai sekarang semakin populer, gitu ya. Jadi juga konteks dari dunia terapi, dan risetnya itu sudah sangat banyak, gitu ya.
Dan sekarang masuk ke fase bagaimana menerapkan app ini ke berbagai kondisi, dan tidak hanya mengecek seberapa efektif, tapi juga kenapa dia efektif, semakin mendalam penelitian. Seperti ini aja background gitu ya. Ini dia juga app ini bisa diterapkan gitu, ke berbagai permasalahan, bukan hanya masalah saja. Ya, seperti ini, lebih semakin luas fungsinya, bahkan di olahraga juga formatnya ada yang kelompok, ada yang brief, ada yang berupa short-help, berupa buku, berupa aplikasi. Jadi bukan hanya di suatu ruang psikologi klinis. Ini yang sudah tadi saya explikan. Jadi ini sangat menarik gitu ya bagi saya pribadi, karena penerapannya bahkan ke apa saja, bahkan ke bagaimana bisa menerapkan hidup yang diet yang sehat gitu ya. Seringkali kita udah paham makanan itu yang sehat seperti apa, juga hidup harus seperti apa, tapi pelaksanaannya itu kadang tidak sesuai, sering hambat oleh hal-hal lain. Sekilas saja itu bahwa bagaimana ini adalah bagian penting di dunia psikologi, psikologi saat ini ya. Nah, baru saya coba supaya tidak bertele-tele, saya jelaskan berupa contoh atau berupa sisi praktisnya. Oke, sehubungan dengan tema ya, tema webinar saat ini ya. Kebetulan ya istilahnya kita riding the wave gitu ya, mengambil momen ada pergantian tahun gitu ya, yang mau tidak mau karena juga istilahnya ada musim liburannya, jadi kita ada mungkin ada lebih banyak waktu untuk ada kesempatan untuk istilahnya refleksi atau untuk ya mengarahkan kembali hidup kita ke ya sesuai kompas hidup yang sebenarnya ingin kita lakukan, ingin kita capai. Kadang-kadang hari demi hari malah bergeser gitu ya, setelah tidak sadar geser dari yang sesungguhnya ingin kita capai, sesungguhnya yang ingin kita lakukan. Nah, saya mau coba ambil berangkat dari satu apa ya istilahnya fondasi dari app ini, supaya kelihatan bagaimana sih menerapkannya gitu. Saya mulai dari committed action ini, gitu. Bagaimana melangkah, bagaimana menjejakkan kaki kita step by step sesuai nilai atau hidup bermakna yang ingin kita raih. Nah, seringkali kita tahu lah apa sebenarnya yang kita ingin kerjakan gitu ya. Kalau kita ingin punya hidup yang bermakna atau yang bahkan kadang-kala orang jalan aja gitu ya, apa istilahnya mengalir aja, tahu-tahu hati terasa kosong misalnya, terasa lelah atau terasa jenuh. Bukan jarang ya kita dengar berita orang yang sangat kaya tapi malah bunuh diri karena memang rasa kosong, atau memang atau juga banyak ya sangat berlebih gitu ya, punya banyak uang dan sebagainya, tapi selalu haus untuk mencapai yang lebih, bahkan tidak jarang malah tertinggal. Nah, di sini sisinya adalah bagaimana kita tahu sebenarnya apa yang membuat kita hidup bermakna, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang menghambat. Itulah itu ya.
bagaimana kita menjawab tantangan ini. Di presentasi ini saya coba katakan bagaimana kita bisa menjembatani antara nilai atau target tadi dengan kondisi sekarang. Mungkin sedikit penjelasan gitu ya. Apa itu nilai dan apa itu tujuan gitu ya. Jadi nilai itu bukan sesuatu yang akan selesai ya. Nilai itu sesuatu yang terus menerus dan itu bisa dilakukan saat ini pada saat ini. Beda dengan tujuan. Tujuan itu sesuatu yang bisa selesai. Ada apa ukurannya gitu ya. Tapi biasanya memang belum tercapai. Contohnya saya pribadi misalkan tujuannya saat ini misalkan menyelesaikan S2 saja. Tujuannya dalam misalkan 6 bulan. Jadi kelihatan gitu ya. Tapi nilainya itu bukan seperti itu. Nilai itu misalkan yang akan seharusnya itu akan menjadi selalu abadi. Yang ada di diri saya adalah saya menyukai ilmu, mempelajarinya dan menyebarkannya atau mengajarkan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya penting bagi diri saya dan bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Tidak harus menunggu misalkan harus selesai S2 dulu. Saat saya bisanya ini, menurut saya ini sudah oke untuk di share, untuk dibagikan, itu bisa gitu. Terus belajar gitu, belajar kan bisa kapan saja. Tentu ada nilai-nilai yang lain yang tentu kita harus apa istilahnya secara profesional gitu ya. Misalkan nilai lain adalah hidup sehat, membantu orang lain, bertanggung jawab terhadap kita. Itu adalah seperti itu nilai itu. Jadi apa yang menurut kita itu penting gitu. Kualitas hidup yang ingin diwujudkan. Lalu apakah committed action tadi? Jadi, tadi ada nilai. Nah, sekarang bagaimana nih cara menerapkannya? Karena kadang-kadang tadi tidak selalu mudah gitu ya. Ada hal yang menghambat. Tidak yang dicontohnya akan lebih seru kalau ada contohnya. Contoh gitu. Nilainya misalkan saya merasa bahwa menjadi orang tua yang hangat gitu, yang hadir gitu ya, jadi anak butuh ada gitu ya, menemani gitu, itu adalah nilai kita yang penting. Nah, tapi kan misalkan dalam sisi saya sendiri ada kesibukan lain gitu kan ya, yang seringkali kesibukannya itu sangat mendominasi gitu ya, pekerjaan misalnya sangat mendominasi, seringkali kita melupakan nilai yang sangat penting ini. Nah, bagaimana committed action ini bekerja atau diterapkan? Contohnya seperti ini. Dengan kesadaran kita bahwa saya ingin mengejar nilai saya ini menjadi orang tua yang sangat hadir ini. Oke, sekarang saya ingin meningkatkannya menjadi dalam seminggu ada 3 kali quality time. Contoh gitu. Atau misalkan saya mampunya seminggu ya, jadi sisanya hadir tapi mungkin hanya 15 menit ketemunya gitu ya. Atau mungkin sisanya di chatting, tapi dalam seminggu ada di talk misalkan cuma sekali dalam seminggu. Jadi sesuatu yang kita rencanakan dan kita usahakan untuk dikerjakan. Nah, itulah committed action. Konsep sederhananya seperti itu. Nah, prinsip yang diajar pola X ini adalah
Kan seringkali kalau kita tujuannya itu terlalu besar gitu ya, malah tidak bisa dikerjakan. Misalkan targetnya tadi tiap hari ada quality time, nah, karena tidak terkejar, jadinya malah ya udah nggak jadi gitu. Nah, jadi ada strategi-strategi yang akan direncanakan gitu. Kita mulai dari yang kecil tapi bisa dikejar. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nih bisa ditingkatkan apa enggak. Nah itulah seperti itu. Ada strategi-strategi yang seperti itu. Intinya adalah merencanakan secara strategis, secara sadar. Gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana kalau ada pikiran atau emosi sulit yang muncul gitu, misalnya karena contoh sederhana ini ya, karena pas pulang kerja, saya tadinya rencana malam Sabtu, pas pulang kerja sudah capek gitu, si anaknya sendiri lagi asik aja gitu main gitu. Kalau kita mengikuti pikiran saat itu ya autopilot gitu, ya udahlah malas gitu ya, lain kali aja. Nah, tapi setelah itu jadi muncul lagi akhirnya perasaan, oh aku ini orang tua yang gagal. Nah, dari situ ya kebanyakan banyak yang menjadinya malah menghindari dan mengabaikan sesuatu yang penting ini. Nah, bagaimana menghadapi pikiran yang sulit ini nanti, inilah salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan track ini. Tapi ada teknik-teknik bagaimana mengatasi pikiran dan emosi yang sulit ini. Nah, ini konsep besarnya dulu gitu ya. Yang tadi kita harus clear ya, kita harus tahu gitu. Ini ada nilai yang ingin kita kerjakan. Dan biasanya cirinya adalah nilai itu sangat penting sehingga akan lebih kuat. Jadi kalau kita sadar akan lebih kuat dibanding hambatan yang akan muncul gitu. Jadi kita akan mampu menghadapi, istilahnya menghandle hambatan itu, mengelola hambatan itu, karena kita memang benar-benar ingin gitu sebenarnya dengan mencapai dia atau mengerjakan nilai tadi. Jadi nilai buatlah tujuan. Tujuan itu kan istilahnya sesuatu yang ukur gitu, hal-hal yang lebih jelas. Kalau tadi kan menjadi orang tua yang baik, ya baik itu seperti apa? Nah itu tujuan lah di situ. Makanya buatlah langkah-langkah kecilnya, misalkan harus di top jam 1 sore, nah berarti kita harus membuat rencana di bagaimana caranya di saat itu kosong waktunya. Bagaimana caranya kita seger misalnya, tidak lagi capek, seperti itu. Tapi apalagi di hal-hal yang lebih sulit, kan kita bisa jadi butuh, kita sudah rencanakan nih, kalau ada hal rintangan yang akan dihadapi, nah nanti ada skill-skill ini yang bisa kita pakai supaya hambatan itu tidak menjadi menghalangi gitu. Dan pikirnya berlima ya harus terus konsisten, dan tentu ada review, ada kakak itu ingin lebih baik gitu, yang kemungkinan penyesuaian bisa jadi target yang besar, kita atur lagi dan terus menerus. Jadi nanti lama-lama kalau dari berbagai konsep gitu ya, dari penelitian psikologi, dari agama, pengalaman kita sendiri mungkin kita sudah dengar gitu ya. Kalau kita hidupnya sesuai dengan kalau kita dengan meaningnya gitu, meaningnya kita saat hidup ini tahu dan connect, nah disitulah sebenarnya hidup yang kita yang bisa punya hidup yang tenang dan semangat lah. Nah sekarang contoh yang lebih sulit. Jadi saya terinspirasi oleh sebuah podcast gitu ya, di mana ada seorang komika yang
punya ayah yang problematik lah, bahasa yang lebih ekstrimnya mungkin toksik gitu ya. Ceritanya dia mungkin awalnya si orang tuanya itu ingin anaknya sukses gitu ya. Tapi apa namanya, aspeknya sebenarnya suksesnya itu pertama juga kriteria si akun ini, si bapaknya ini tidak melihat apa yang sebenarnya diinginkan. Kedua saya lihat juga luar biasa ininya, apa, targetnya selalu tidak pernah tercapai lah ibaratnya, karena dan anak pun terus tidak pernah dipuji. Dan itu ternyata tentu menimbulkan hubungan yang tidak baik jadinya. Nah, katakanlah di variasi permasalahan yang seperti ini saya lihat cukup banyak gitu. Karena si anak itu tahu sebenarnya bahwa dalam Islam itu kan berbakti kepada orang tua adalah ajaran yang penting gitu ya. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting gitu, dan dia ingin melaksanakannya, tapi kenyataannya memang berat gitu. Bahkan untuk ngobrol, untuk bertemu pun sangat berat. Nah, kira-kira begini skenario-nya, dan kita lihat bagaimana dengan hack ya, kita bisa tetap melaksanakan nilai ini, dan nilai secara kognitif ya, sudah secara kesadaran sudah diinginkan, punya koneksi, punya kemampuan berbakti pada orang tua. Di saat ini memang sangat sulit. Oke, misalnya selama ini kalau komunikasi seringnya jadinya debat, karena antara ekspektasi anak dan orang tua itu berbeda. Oke, misalkan targetkan aja seminggu 2 kali dan maksimal 15 menit. Nah, jadi yang kita lihat ini, ketika kita masih dalam kondisi tenang, gitu, kita bisa nih buat rencana-rencana semacam ini. Itu ketika kitanya lagi galau, lagi berat, sulit. Di sini memang perencanaan itulah dalam kondisi sadar, dalam kondisi berenergi, kita bisa buat. Kemudian contohnya gitu ya, contoh praktis lainnya. Siapkan skrip jawaban gitu ya. Jadi ketika misalkan dikritik, kan ceritanya ayahnya sih kayaknya anaknya jadi pegawai gitu ya. Ini anak malah jadi apa namanya, komedian. Gimana caranya ketika diserang gitu ya, ibaratnya oleh orang tua, dia bisa memberi jawaban yang sopan gitu ya, tenang gitu ya, efektif. Kalau perlu alihkan topik. Jadi intinya di sini ada kesadaran merencanakan. Contohnya misalkan gimana cara menggunakan orang tua, misalkan yang boleh gitu ya. Contoh-contoh seperti itulah. Terus bagaimana misalkan harus siap-siap kalau ada kritikan yang tajam bahkan hinaan, kita harus punya semua teknik yang direncanakan lagi untuk dilakukan gitu. Studi kasus 2, nah, misalnya di pekerjaan juga banyak gitu ya. Misalkan kita ingin bersikap profesional gitu. Tapi misalkan sama tadi atasannya yang problematik gitu. Yang apalagi kadang-kadang ada politik kantor gitu ya, di mana misalkan atasan malah mengambil apa istilahnya, mengambil, jadi dianggapnya prestasinya adalah prestasi si bos gitu, bukan karyawannya. Tapi kalau bermasalah si karyawannya yang atau apa bawahannya yang dijadikan sama kita. Tapi mungkin tapi dalam kondisi ini misalnya masih perlu kerja di tempat seperti ini karena misalkan ada hal yang masih bisa dimanfaatnya, misalkan ada kesempatan mengembangkan diri, misalkan lebihnya ya, bagaimana kita bisa tetap kerja baik dengan
kondisi seperti ini. Sama, jadi kita fokus ke apa yang bisa kita, jadi respon terbaik kita lah yang kita siapkan. Dan kalaupun ada kritik ya tetap coba. Jadi dari alih-alih kepada kita sifatnya defensif, coba aja fokus ke barangkali memang ada yang perlu diperbaiki. Sambil tadi menyiapkan misalkan skill baru, misalkan kalau memang harus siap-siap dari tempatnya. Jadi kasus ketiga, jadi masalah komunikasi lah dengan pasangan gitu ya. Jadi seringkali karena apa ya istilahnya beda perspektif, beda cara berpikir. Karena banyak pasangan kan ada bentrokan juga itu. Kalau kita coba komunikasikan hal-hal yang masalah tadi dengan emosi yang meledak-ledak gitu ya, tentu menjadi tidak efektif gitu ya. Dari sinilah kalau kita ingin meningkatkan aktivitas komunikasi kita, tadi rencana kembali kepada rencana bagaimana kita apa namanya membuat merencanakan teknik baru gitu ya untuk memperbaiki, misalkan menghindari ya kata-kata yang emosional gitu ya. Terus yang penting lagi itu kesadaran gitu. Jadi ketika kita menyadari, oh ini udah emosinya udah tidak terkontrol, misalkan dengan cara cepat adalah loading gitu ya, tarik nafas dalam sebagainya, atau menghindar dulu gitu ya. Tapi menghindarnya bukan untuk silent treatment, tapi misalkan merencanakan bagaimana nih komunikasinya yang baik. Jadi bagaimana tadi nilai, rencana, dan nanti handle emosinya. Nah, baru masuk ini ke hal penting. Jadi kita lihat dari kasus tadi, bagaimana kita mengelola emosi negatif tadi, emosi yang sulit tadi gitu. Misalkan emosi yang marah atau emosi yang cemas. Ya. Bawaannya kalau kita cemas kan pengennya menghindar misalkan. Ya daripada cemas, udah jangan dilaksanakan. Atau karena saking marahnya, saking sakit hatinya, alih-alih kita berkomunikasi dengan baik, pengennya meledakkan emosi kita, gitu ya. Oke, ini ada saya coba jelaskan. Teknik pertama, ini ada berbagai istilah ya, acceptance, memberi ruang, willingness, bersedia gitu ya. Jadi di sini dari hasil penelitiannya di bidang ACT ini ternyata kalau kita tidak menerima rasa cemas gitu ya, tidak menerima rasa cemas ini ada, misalkan dengan cara menghindari atau dengan cara merepress gitu ya, menutupi, yang ada malah kita akan habis energi untuk melakukan hal tadi, menghilangkan tadi. Jadi tekniknya adalah kita ganti ininya, kita ganti cara kita melihat rasa cemas ini, katakanlah ini cemas. Jadi kita sadari, terima aja, oh saya merasa cemas sekarang, dan saya tetap bisa mengambil langkah. Jadi tadinya terus saya cemas nih, berubah menjadi saya merasa cemas. Jadi ada unsur kita mengamati, kita menyadari bahwa kita sedang cemas, tidak terima rasa cemas itu. Jadi kita izinkan gitu ya, si emosi sulit ini untuk hadir tanpa harus melawannya. Jadi
energinya tidak habis untuk internal, misalnya, aduh kenapa nih saya cemas, bagaimana supaya tidak cemas. Ya, ada teknik lainnya lagi yang lebih dalam lagi gitu ya. Selanjut dulu, ya, secara kognitif. Jadi bagaimana bahasa itu sangat punya efek yang besar ya, terhadap bagaimana efek dari si cemas atau pikiran sulit tadi. Jadi contohnya, misalkan tadi ketika menelpon orang tua, gitu, jadi kita udah rencana nih maunya berjalan dengan baik gitu ya, tetap terjadi perdebatan misalnya. Muncul pikiran, gagal, dia tadi ada rencana, ternyata tidak sesuai ekspektasi, muncul pikiran nih, aku gagal. Nah, alih-alih kita bergulat dengan ini gagal atau gimana supaya tidak gagal sebagainya, kita terima dulu, aku sedang punya, jadi kan merubah kalimat seperti ini sudah akan mengurangi kontrol dari si pikiran sulit tadi kepada kita, sehingga kita punya ruang untuk bergerak. Dengan mengganti menjadi aku sedang punya pikiran. Jadi kita melihat pikiran aku gagal ini menjadi suatu data, menjadi suatu objek. Jadi seperti kata-kata aja yang di kepala. Kita tidak perlu menuruti pikiran ini gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang konsep kemanfaatan atau objek. Jadi intinya pikiran dan emosi itu mulai ada gitu ya. Tapi bagaimana kita bertindak itu yang paling nilai tetap tergantung pada nilai yang ingin kita kerjakan tadi. Jadi walaupun misalkan diserang oleh bos tadi misalnya gitu, atau serangannya lagi tantum misalnya, tapi kita fokusnya gimana supaya nilai kita tercapai, jadi kita tidak bergulat dengan pikiran yang kita. Nah, dengan cara tadi mungkin dengan cara yang sederhana bisa langsung kita punya tenaga untuk bertindak sesuai nilai. Nah, ada lagi teknik yang lebih yang lebih canggih gitu ya, yang lebih komprehensif, ditemukan oleh Dr. Haris, salah satu tokoh gitu ya, salah satu ahli di dalam track ini, punya step by step bagaimana rasa sulit yang berat itu bisa kita tetap bisa menghandle-nya. Nah, kalau handle di sini dalam dunia hack istilahnya adalah menampung. Jadi kita bisa menjadi wadah yang besar terhadap perasaan yang sulit tadi. Misalkan ada rasa cemas yang sangat kuat, bahkan sampai mual gitu di perut. Nah, gimana caranya kita menghadapi ini? Ada namanya teknik TEM. Jadi keunggulannya adalah jadi adanya step by step. Bisa kita latih. Gitu. Jadi nggak harus, sebaiknya memang tidak menunggu ketika rasa cemasnya atau rasa marahnya atau emosi apapun menguat. Nah, tapi kita berlatih sehingga kejadian kita bisa langsung menerapkan. Ini kebetulan memang bahasa Indonesia belum saya temukan ya. Jadi ininya dari bahasa Inggris gitu ya. Dan itu singkatan gitu ya. Pertama tell gitu ya. Jadi katakanlah mungkin dengan kata-kata yang lirih gitu. Saya menyadari ada rasa mual di perut dan pikiran. Jadi kita sadari, kita katakan gitu ya. Apa yang muncul. Terus kita katakan pada diri saya, pada diri kita sendiri gitu ya. Saya tidak suka rasa ini gitu. Tapi saya berhenti melawannya. Jadi kita izinkan. Terus beri ruang. Dari buat ruang, micro. Kemudian tekniknya, jadi tarik nafas, bayangkan tubuh Anda menjadi wadah yang luas untuk menampung rasa mual itu. Jadi ini semacam
kita mensuggest diri kita. Dan memang di dunia psikologi itu kata-kata atau bahasa itu menjadi kunci gitu ya. Bahwa apa yang kita katakan sangat berpengaruh terhadap otak kita. Jadi ketika kita naik nafas, membayangkan itu memang kejadian. Jadi seakan-akan tubuh kita itu menjadi luas, menjadi wadah yang luas untuk menampung semuanya. Sehingga semuanya itu bisa jadi berkurang, atau yang lebih tepatnya adalah kita punya kemampuan untuk ibaratnya mewadahinya. Udah situ ada, tapi kita masih bisa bergerak. Lalu lanjutkan gitu. Misalkan yang mau kita lakukan adalah menelpon, ya kita lanjutkan. Mengangkat telepon kita, gitu ya. Lanjutkan rencana kita. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menghilangkan perasaannya, tapi kita melihatnya menjadi satu objek aja yang ada di diri kita, tapi diri kita itu tetap lebih besar daripada si objek tadi, si objek kecemasan tadi. Si objek kecemasannya tidak lagi memulung kita, tidak lagi mengontrol kita, tidak lagi membuat kita bergerak tidak sesuai dengan nilai. Ini salah satu teknik yang bagusnya adalah bagaimana kita memberi ruang dan bisa tetap mengerjakan sesuatu. Ada lagi yang disebut dengan melempar jangkar gitu. Ini juga sama, ini ada rumusnya. Nah, memang kalau di dunia hack ini banyak singkatan-singkatan. Cuma kebanyakan kan mungkin saya sebenarnya belum menemukan yang bahasa Indonesia gitu ya, populer. Biar kita nih gitu step-stepnya itu. Kalau ini untuk yang benar-benar lebih berat gitu ini fungsinya. Bedanya di sini adalah kita ada proses menggerakkan badan. Ini kalau bagi saya mirip ini sih, mirip apa sih, saran gitu dari Rasul. Kalau kita marah, maka kita mengubah posisi badan kita. Kita kalau tadinya misalkan lagi, jangan lupa ya, kita dari duduk jadi berdiri gitu ya, bahkan sampai wudhu. Jadi menurut saya ini cukup sinkron ya. Jadi langkah pertama mirip, sadari dulu. Nah, ini menyadari ini penting gitu. Jadi kita mengaktifkan apa istilahnya, kesadaran kita atau kognitif kita kalau bahasa psikologinya. Gimana nih sekarang kita nih gimana kita menguasai badan kita. Nah, istilahnya yaitu connect atau comeback gitu. Kalau kita coba perhatikan ya, kalau kita juga melamun itu biasanya kayak bisa semacam pikiran kita di mana, badan kita di sini, pikiran kemana gitu. Misalnya kita melamun bahwa misalnya minggu depan saya harus presentasi progres pekerjaan. Jadi pikiran saya di sini, pikiran saya ke kantor dan beda hari. Nah, contohnya. Jadi contoh kalau pikiran dengan badan tidak nyambung gitu. Nah, makanya di langkah kedua itu bagaimana si badan masuk lagi, si pikiran masuk lagi ke badan. Gitu. Nah, uniknya di sini yang menarik adalah ada teknik-tekniknya gitu. Disengaja si telapak kaki ditekan, kuat-kuat ke lantai, punggung di tegakkan atau dilenggangkan, banyak variasinya ya. Ada yang stretching seperti itu. Melirik ke kiri kanan, kalau lengkapnya variasinya sangat banyak. Tapi intinya mendorong kita menguasai badan kita. Maka menurut saya setelah ini sebaiknya kalau memang lanjut dengan wudhu yang mindfulness, wudhu yang sangat khusyuk. Kalau lebih perlu lagi salat sebelum ya ini engage-nya adalah
kita kontak itu sadar dengan dunia sekitar. Contoh ini contoh aja nih, variasi sangat banyak. Contoh sebutkan 3 benda yang kita lihat. Contoh dengarkan dua suara. Jadi kita bisa nih untuk mau marah gitu ya, ingin mengeluarkan kata-kata kasar. Cepat kita lakukan 3 step ini. Oh ya, ini saya mau marah, langsung badan kita gerakan, stretching, apa segala macam, terus apa namanya, lihat kiri kanan, lihat benda ini apa, itu kan ada kursi, TV, kipas, gitu. Ini dengan suara apa gitu. Terus, gitu. Tapi ini bukan dalam rangka apa mengabaikan, enggak. Jadi si nanti yang lebih lengkapnya adalah kita memang bolak-balik, kita rasakan lagi, oh lagi marah, gerakan lagi badan, apa namanya, konekkan lagi indera, panca indera ke lingkungan seperti itu. Ya kira-kira 5-10 menit misalnya. Dan ya ini bukan harga apa, bukan angka yang fix ya. Ini kita bisa coba sendiri. Jadi kalau di tutorial ya sekitar seperti itu, kita sampai 10 menit. Jadi kalau dianggap berbeda ya, kalau bagi saya lihat ini time itu lebih singkat gitu ya, lebih apa ya, mungkin lebih bisa dilakukan kapan aja. Misalkan kita sedang presentasi tiba-tiba panik gitu ya. Nah kalau kita tiba bergerak-gerak nggak jelas kan, kayak pakai topping anchor kan aneh gitu ya. Time ini lebih masuk gitu di kelas. Tapi kalau paniknya sebelum presentasi misalkan, benar-benar panik gitu ya, jangan kayak topping anchor ini akan sangat membantu. Ya sama seperti time tadi, inilah skill yang sebaiknya kita sama, apalagi kalau kita sering menghadapi hal seperti ini. Tujuannya juga kan tadi temanya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang lebih efektif, lebih sesuai dengan hidup berteman. Ini sudah saya agak dipercepat. Ada teknik lain ya gitu ya, harus ditambahkan istilahnya menyayangi diri sendiri gitu ya. Ini dengan bisa dibilang hampir sama lah, bisa digabung nantinya dengan PEM tadi, dengan bahasa-bahasa yang jadi kita membuat kata-kata yang menyayangi diri kita sendiri gitu ya. Tadi jangan gagal, kenapa bisa tidak apa-apa, tadi memang berat, aku sudah seperti itu. Jadi dan ini mungkin sebagian ada yang menganggap mengada-ngada, tapi kenyataannya memang efektif gitu ya. Jadi bisa dicoba. Nah, ini ya dia semacam framework gitu ya. Bagaimana pola hidup yang hindar gitu dari kesulitan, jadi pola hidup yang sesuai, hidup bermakna, komit gitu. Nah, ini kalau secara apa istilahnya, apa namanya, integrasinya atau ya, kompatibilitasnya dengan keislaman menurut saya sangat relevan gitu ya. Kalau nilai dalam app yang standar itu yang masing-masing punya nilai sendiri, nah kalau kita tentu ada nilai apa istilahnya, nilai payungnya gitu ya, dari ajaran Islam. Kemudian konsep sabarnya ini menurut saya sangat konsep acceptance-nya itu sangat selaras gitu ya, dengan ridho dan sabar. Jadi ridho menerima ketentuan Allah, terus medan tugas yang sulit sampai tetap tabah gitu. Jadi sabar di sini bukan pasif, tapi ya kemampuan tetap teguh gitu, bukannya dengan step by step misalkan dan terus gitu. Nah, terus ya committed action jelas ya, itu adalah ya kita kan modal kita mah ikhtiar aja, ikhtiar kita doa, kalau hasil ya kita serahkan, hanya Allah yang lebih tahu ada yang terbaik buat kita. Nah tentu kalau bagi
kondisi ini ya sangat relevan lah antara ayat ini dengan sholat khusyuk. Dalam sholat khusyuk ini udah lengkap lah bagaimana kita selalu terus mengingat nilai-nilai gitu kan. Bagaimana kita melatih kesadaran, bagaimana kita melatih kita mengingat juga tentang sabar, ini juga apa namanya, ya pada budaya kelestarian, kemudian juga ada kasih sayangnya gitu kan, mengingat kembali kasih sayang Allah gitu kan, dan kepasrahan seperti itu. Jadi ya seperti itu, mungkin kalau secara singkatnya ya mudah-mudahan bisa terbayang gitu ya, sisi yang lebih praktis gitu ya. Jadi selain ya bagaimana supaya intinya adalah supaya hidupnya bermakna, kita harus ada kesadaran untuk merencanakan atau mengejarnya atau melaksanakannya, dan ada teknik-teknik untuk kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin udah lama juga kita Oke. ada dulu gitu pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Roni untuk pemaparannya. Semoga yang menyimak cukup jelas ya, dan namanya kan jamnya jam ini ya, jam tidur. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Kalau misalnya mau ada sadikes takutnya kemalaman ya, jadi mungkin di pending dulu, lanjut ke materi kedua kali ya. Untuk pertanyaan gimana Pak? Nanti aja ya Pak. Pak Subahnya udah ada? Ini udah hadir sih. Oh ya, Pak Subhan dulu. Iya. Jadi untuk pertanyaan mungkin disimpan dulu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang cell programming. Yang sudah menyimak minggu sebelum webinar sebelumnya mungkin sudah tahu ya, tapi buat yang belum nggak apa-apa, kita bareng-bareng memulainya malam ini. Alhamdulillah Pak Subhan sudah hadir ya. Bentar dicek dulu. Oh iya sudah hadir. Kebetulan beliau sedang di luar kota ya, sedang di mana, di gunung. Di gunung. Di Borobudur ya Pak. Masya Allah. Lagi Siap, Karina. tapi masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Hatur nuhun pisan ya Pak sebelumnya. Buat yang belum kenal dengan beliau, beliau adalah seorang master trainer NLP dan hipnoterapi, kemudian sehari-harinya menjadi dosen psikoterapi Islam di UMC ya Pak ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Lalu mempunyai sebagai founder Soul Programming. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa itu Soul Programming, mangga dipersilakan Mas Subhan. Baik, terima kasih Teh Rena ya. Nampak ya share screen saya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. berdoa Bapak Ibu pada malam hari ini diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Roni sudah menjelaskan tentang astisi ya. Sudah acceptance kepada kita semua, dan hari ini saya tidak rumit seperti Kang Roni ya. Artinya saya apalagi waktu sudah malam ya, Teh Rena ya. Iya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih ke Teh Rena bahwa hari ini kita bisa sharing tentang soul programming. Jadi kalau kita lihat di layar tuh bahwa soul programming itu adalah metode pengendalian kolbu dalam memahami realitas secara holistik dengan menautkan jangkar kesadaran pada spiritualitas yang lebih hakiki dan abadi. Nah, ini kalau kita bicara tentang pengertian, artinya bagaimana upaya kita memprogram jiwa kita, dan tentu konsep ini yang di dalamnya ada terapi adalah refleksi saya, kemudian juga sebuah temuan-temuan pengalaman lama ya sejak tahun 2010
saya menggeluti dunia konseling dan psikoterapi. Bahkan kita pernah punya klinik sampai 7 tahun ya sebelum pandemi di Bandung, di Buah Batu. Sehingga, teknik-teknik terapi yang saya dapati secara, pelatihan profesional, bahkan secara akademisi, berkenaan dengan, dunia psikoterapi, saya kemas dan muncullah soul programming yang di dalamnya tentu ada NLP-nya, latar belakang ya, ada hipnoterapinya, ada ego state terapinya, dan beberapa disiplin-disiplin psikologi, yang saya pelajari. Nah, ini juga SP ini juga saya gunakan untuk bagaimana memprogram jiwa-jiwa teman-teman yang mau berangkat umroh, haji. Sebelum berangkat gitu ya, kolbunya diprogram, kita pelajari emosinya dan lain sebagainya. Nah, teorinya sebenarnya ada 7 level di sini itu bahwa kita jelas ya, bahwa 7 level mindset ya, kontrol kita di dalam manusia itu, artinya bahwa manusia itu akan berubah ketika dia melalui 7 aspek ini, 7 level ini gitu. Jadi yang pertama paling bawah ada lingkungan. Jadi orang bisa berubah kalau lingkungannya diubah, atau orang menjadi sesuatu ketika dia ada lingkungan. Dalam teori psikologi kita sudah banyak belajar ya. Jadi, eee, misalkan camp gitu ya, orang di camp, maka dia berubah. Ketika kita ingin menjadi, pengusaha, maka anak kita taruhlah di lingkungan usaha gitu ya. Kalau anak kita ingin menjadi anak soleh, ya di lingkungan soleh gitu. Nah, artinya lingkungan ini fa'abawaihi ini betul-betul untuk merubah, diri seseorang. Yang kemudian yang kedua lebih behavior, habit, kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi hati-hati dengan sebuah kebiasaan. Level kedua, ketika orang ingin berubah, maka buatlah satu kebiasaan. Teori Maxwell mengatakan 21 hari. Ada yang sampai, 30 hari, 40 hari. Nah, makanya di camp itu kan ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, gitu. Bahkan terapi-terapi rehabilitasi agama menggunakan konsep 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, seperti itu. Nah, jadi, habit ini berbahaya ya, kalau negatif. Habit ini akan positif, maka menguntungkan. Jadi hari ini kalau kita terbiasa hal-hal yang positif dan dilakukan berulang-ulang menjadi habituation, ya ini akan menjadi pribadi, seperti ini, yang positif, demikian juga yang negatif. Maka di 2026 ketika lingkungan kita positif, nah kira-kira di 2026 kalau kita kaitkan kira-kira lingkungan seperti apa sih yang kita akan cari ya, kira-kira. Nah, tentu kan sekarang salah satu bentuk, vision board di dalam resolusi 2026 adalah lingkungan apa yang mesti kita lakukan, kita temukan, kemudian kita, memilih di sana. Kemudian juga secara kebiasaan apa yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga levelnya adalah kompetensi, skill ya, knowledge, kira-kira apa nih? Orang itu bisa berubah ketika knowledge-nya berubah. Orang tuh akan berubah derajatnya ketika skill atau kompetensinya berubah. Ini yang ketiga. Nah, keempat adalah mental frame of reference, artinya sudut pandang. Nah, ini banyak dipelajari dari ilmu NLP dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengubah sudut pandang. Respon, tadi Kang Roni juga bicara tentang respon. Jadi, orang itu tergantung responnya gitu. Kita tidak bisa mengendalikan penilaian orang lain kepada kita, karena itu di luar kendali kita, tetapi kita bisa menguasai respon kita gitu. Nah jadi, sudut pandang. Yang kelima adalah, value ya, belief, conviction ini artinya bahwa sebuah belief ini akan merubah seorang. Jadi ini lebih dalam di angka 5 ini bahwa kalau kita meyakini sesuatu hal apapun, kalau kita yakin sukses, maka sukses, kalau nggak yakin ya nggak bisa. Maka dalam teori agama ada namanya, ainul yak ainul yakin ya, ada hakul yakin gitu ya. Nah, kita ini harus masuk kepada hakul yakin gitu, tidak hanya kita melihat secara visual ainul yakin.
Jadi dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kita tahu ilmu yakin, kemudian juga kita melihat ya, keyakinan itu sendiri dan sampai menjadi hakikat kita yakin. Jadi kalau hakul yakin sudah levelnya itu kalau 1 terendah 10 tertinggi, ya tertinggi adalah 10 gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya keyakinan terhadap sesuatu maka terjadi. Dalam konteks, non-agama ya, kenapa orang-orang dulu ketika katakanlah dengan pohon sampai mendatangkan uang banyak gitu ya, muncul pesugihan. Karena dia bicara tentang belief yang yakin 100% maka datang. Tapi sekarang kenapa orang nggak terjadi? Karena udah nggak yakin orang sekarang kan, dia sudah sangat kritis, ilmu berkembang gitu ya, maka tidak melakukan hal seperti itu. Nah, yang keenam personal identity. Nah, kalau personal identity ini lebih dalam ya, ke level yang ke-6 ini. Jadi, personal identity itu lebih kepada orang tuh bertanya gitu, "Who am I?" gitu ya. Mencakup siapa diri kita gitu ya, "What do I do?" gitu ya. Apa yang sih yang dilakukan, kemudian apa sih yang diperjuangkan, di mana takdir berada. Jadi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dia sudah refleksi kepada dirinya. Nah, itu ketika orang sudah melakukan konsep itu, maka dia akan berubah. Nah, yang terakhir, yang tertinggi dalam soul programming adalah spiritual identity. Nah, identitas spiritual ini adalah mencakup, eee, where I come from, mencakup dari mana asal gitu ya, who made me, siapa yang menciptakan kita, where will I go, kemana akan pergi. Dalam bahasa agama, dalam Quran ada kan, "Ainal mafar?" Kemana kamu mencari tempat pelarian? "Fa aina tadhhabun?" Hendak kemana kamu pergi gitu. Maka, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya identitas spiritual. Kemudian, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Nah, maka ya di dalamnya macam-macam ya. Bisa bicara zikir, bisa bicara sholat yang kemarin dibahas. Hari ini bisa bicara tentang acceptance, kalau eee bahasa agamanya kan adalah, qanaah gitu ya. Nah ini qanaah nih. Jadi saya masuk, salah satu teknik soul programming adalah bagaimana yang kita ajarkan kemarin ya, itu, ada 7 aspek ya, terima kasih, kemudian juga wudu dan sebagainya, konsep sabar, jujur. Nah hari ini kalau saya melihat paparan Kang Roni dari awal dalam ajaran agama ya, itu ada namanya qanaah. Yaitu kondisi psikospiritual ketika seseorang merasa cukup secara batin terhadap apa yang dimilikinya, disertai ketenangan hati tanpa kehilangan ikhtiar untuk berkembang. Nah, saya pikir ini menjadi bagian daripada vision board kita di 2025 2026 ketika kita punya konsep qanaah sebagai soul programming kita. Karena dalam hasanah Islam klasik, qanaah itu dipahami sebagai apa? Ketentraman jiwa karena ridho terhadap ketentuan Allah serta terbebas dari kerakusan dan kecemasan berlebihan. Nah, artinya ini penting gitu. Tadi bicara tentang komparasi ya, toxic comparison gitu ya. Jadi kalau di era sekarang di era media sosial dan sebagainya, ketika orang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kebahagiaan ditentukan oleh media sosial, hidup kita ditentukan oleh media sosial, sukses orang tuh kan, sukses dan kebahagiaan itu kan sekarang banyak ditentukan oleh validasi media sosial, status orang lain. Nah, maka ketika kita masuk kalau pada konsep, qanaah, itu saya pikir menjadi penting gitu. Kita ini ridho, yang penting ridho Allah gitu, kita nggak butuh validasi orang. Maka, doa-doa sufi itu adalah, "Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak." Wahai Allah, eee, engkau yang aku maksud dan ridhomu lah yang aku cari. Jadi kalau bicara ridho itu ya enak gitu ya, artinya kita punya punya tujuan bahwa kita tuh, apa yang kita lakukan hari ini tuh ya semata hanya dapat ridho Allah. Allah oriented gitu. Jadi, kita bukan mendapat ridho dari validasi orang lain gitu ya. Eee, ridho itu kerelaan, mendapat kerelaan dari Allah, apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Hari ini al-yaum gitu, karena al-yaum itu adalah, apa yang kita lakukan di dalamnya. Hari ini, tadi Kang Roni bilang mindfulness. Namanya mindfulness itu bukan lagi bicara kemarin atau lagi bicara yang akan datang. Kesempatan kita itu adalah hari ini, al-yaum gitu, hari ini.
Itu namanya mindful. Nah, jadi ketika kita berada di hari ini al-yaum, maka yang terjadi adalah apa? Kita meyakini ada konsep yang namanya hari akhir. Jadi kalau hari akhir ditanya kapan sih hari akhir? Hari akhir itu sekarang. Kok bisa? Yaitu ketika orang ditanya, "Kamu apa yakin masih bisa hidup besok?" Kalau seandainya, "Saya yakin masih hidup besok," berarti hari akhirnya besok. Tapi kalau dikatakan, "Saya nggak yakin besok masih hidup enggak," karena Allah lebih tahu, saya nggak tahu. Nah, berarti hari ini hari akhir. Allah kapanpun bisa menjadikan kita, itu menjadi hari akhir gitu ya. Maka inilah, sifat daripada qanaah itu menjadi penting dalam, soul programming. Nah, distingsi konseptual qanaah dan pasrah ini atau vs pasrah ini berbeda ya. Qanaah itu bukan fatalisme. Jadi fatalisme itu seperti apa ya, udah nasib lah gitu ya. Nasibnya saya begini gitu, bukan. Dan qanaah itu bukan pasif ya, atau pembenaran kegagalan, tapi qanaah itu adalah penerimaan hasil, bukan penghentian usaha. Ridho pada outcome, tetap aktif pada proses. Nah, artinya tetap ketika hasil kita dapat kita ridho, tapi kita tetap aktif, dalam mengikuti proses. Nah, ini menjadi penting. Stabil secara batin, adaptif secara perilaku. Nah, dalam istilah psikologi ya disebutnya, resiliensi ya, itu adalah bagian daripada, meningkatkan, hasil daripada qanaah. Nah itu, salah satunya. Demikian Teh Rena, Kang Roni yang bisa saya share-kan, sedikit sedikit daripada paparan ini semoga menjadi, apa ya, pemantik untuk persiapan kita di 2026, yang kalau kita kaitkan dengan teorinya Kang Roni yang sedang didalami, dan di soul programming yaitu berkenaan dengan acceptance atau qanaah bahasa soul programming-nya, dan juga, mindfulness tadi. Nah itu, dari 7 langkah, kira-kira teman-teman, tentukan nih 7 langkah, di 2026 ini seperti apa, lingkungannya, behavior, kompetensi apa yang kita tingkatkan, sudut pandang yang kita bangun sekarang jangan itu-itu saja gitu ya. Value apa, personal identity apa, dan spiritual apa. Oke, terima kasih Kang Roni dan Teh Rena dan teman-teman, untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih, Pak Suban, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi selanjutnya bisa langsung ini praktek berarti ya Pak ya? Praktek tipis-tipis buat yang mau apa, jadi kelinci percobaan. Menjadi refleksi dan resolusi gitu loh. Refleksinya berarti kan notice dulu ya, apa sih titik krisisnya gitu di tahun ini, lalu pakai cara apa yang tadi SCT itu ya, kita jadi pengamat lah ya, dari isu-isu kita, lalu nanti resolusinya, ya pakai teknik ya dua teknik tadi gitu, untuk seperti apa yang diharapkan sesuai dengan nilai dan tujuannya gitu ya. Gitu mungkin ya, ada pertanyaan dari yang lain? Mangga. Umi udah buka kamera. Oh, ada ini Mbak Niyama mau bertanya ya. Ya, silakan Mbak. Mangga. Iya. Pertanyaan pertama untuk Pak Roni, ini mohon izin untuk tanya yang agak personal, nggak apa-apa ya Pak? Tadi kan yang pertama dijelaskan Bapak itu waktu S1 di Teknik Fisika ITB. Nah, kemudian S2-nya berganti ke Teknik Psikologi kalau nggak salah, atau yang terkait sama psikologi. Nah, itu berarti kan Bapak mempunyai nilai yang berganti ya, mungkin di apa namanya, untuk deciding berganti jurusan itu kan pasti Bapak mempertimbangkan sesuatu. Nah, itu apa yang menjadi pertimbangan dan latar belakang Pak Roni untuk berganti? Kemudian setelah berganti, apakah ada apa ya istilahnya, mungkin ada rasa penyesalan atau malah justru kenapa nggak dari dulu atau gimana? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua boleh Bu untuk bertanya untuk kepada Pak Subhan, boleh? Boleh, boleh. Ya, pertanyaan untuk Pak Subhan,
bagaimana caranya untuk mereset jiwa ketika kita belum tahu atau bingung banyak banget PR-nya kayak gitu. Tapi step pertama yang harus dilakukan untuk mereset jiwa tuh bagaimana? Ketika kita merasa banyak banget PR-nya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Niama. Mangga yang mau dijawab siapa? Pak Roni dulu atau Pak Suban dulu? Saya Pak Roni juga dulu. Mangga. gampang. Ya, kalau ini pribadi ya saya gampang ceritanya. Jadi kalau nilai tadi ya, nah jadi saya juga makin menyadari bahwa nilai yang penting buat saya itu adalah bisa dibilang adalah rasa ingin tahu gitu ya, curiosity. Jadi saya punya rasa ingin tahu yang besar dari dulu gitu ya. Sebenarnya dulu punya rasa ingin tahu juga terhadap bagaimana sebenarnya manusia itu yang lebih efektif itu seperti apa gitu ya, lebih istilahnya lebih optimal gitu ya. Jadi cuman dulu memang kekurangan saya mungkin lebih banyak baca tapi tidak praktek. Bahkan dulu belajar NLP juga udah pernah beberapa kali baca gitu ya, seperti dari bukunya Anthony Robbins gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya waktu itu tidak punya apa namanya kebayang lah kalau di dunia seperti itu harus masuk jurusan apa misalkan. Nah, di sisi lain saya memang sangat suka dengan dunia apa namanya eksakta gitu ya, fisika gitu, engineering gitu. Makanya akhirnya ngambil jalan tengah ibaratnya gitu ya. Karena kalau masuk fisika, setahu saya gitu waktu itu memang cari kerjaannya agak sulit. Ya. Walaupun ujung-ujungnya kerjanya malah di IT. Nah, terus ya kenapa akhirnya mengambil psikologi karena memang bisa dibilang salah satu ininya ada kebutuhan untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Terus rasa ingin tahu memang rasa ingin tahu sebenarnya eh, psikologi gitu ya dengan Islam itu titik temunya di mana gitu ya. Apakah memang tidak bisa disatukan atau bagaimana gitu. Makanya tertarik mengambil jurusan psikologi Islam. Kalau istilahnya menyesal atau tidak, bahwa dulu pernah belajar di teknik fisika bisa dibilang tidak gitu ya karena memang sampai sekarang juga masih suka ke engineering tapi memang kalau ibaratnya mengulang dari awal mungkin saya milihnya fisika gitu ya teknik fisika saya itu memang sangat saya sukai sampai sekarang masih masih suka baca-baca atau nonton gitu perkembangan itu ya sekarang gitu intermezzo Oke. gitu kalau dari Ya, nilai tadi ya di City dan dia ingin belajar terus langsung ke pertanyaan untuk Pak Suban. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sebenarnya ini kalau selesai ini sudah terjawab materi slide selanjutnya Kang Roni. Baik, saya jawab saja. Bahwa kalau kita bicara tentang konsep tadi persoalan banyak ya. Kalau pendekatan solo programming itu adalah bahwa itu ujian. Jadi ini ujian, tazkiyah an-nafs, kemudian rahmatullah gitu. Rahmatullah. Kasih sayang Allah. Jadi ketika orang mendapat persoalan tuh dia sedang diuji gitu. Nah, caranya adalah apa? Jelas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dan rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Nah, kalau orang sudah melakukan tazkiyah, pembersihan hati, maka terjadi rahmat Allah. Nah, dalam konsep ini ada istilah takholi, tahali, tajalli. Jadi takholi itu mengosongkan diri, detox lah. Kemudian tahali mengisi hal positif, tajalli maka dia mendapat rahmat Allah. Jadi ada 3 step itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya dengan ujian yang begitu banyak ya, kira-kira begitu ya, atau persoalan yang begitu banyak. Nah, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita lakukan adalah tazkiyah. Jadi yang pasti kita lakukan adalah tazkiyah. Nah, tazkiyah itu adalah mensucikan hati gitu ya, mensucikan hati kita. Tazkiyatun nafas gitu.
Tazkiyah itu berasal dari kata zakka yazku zakaan, yang berarti suci. At-tazkiyah suci, tumbuh dan berkah. At-tazkiyah mensucikan jiwa dari berbagai kecenderungan buruk dan dosa, serta mengembangkan fitrah, menegakkan istiqomah, dan mencapai derajat ihsan. Nah, maka apa yang dimaksud penyucian jiwa? Rasulullah menjawab dalam sebuah hadis, seseorang yang menyadari bahwa Allah bersamanya dimanapun ia berada. Nah, itu adalah proses penyucian jiwa. Nah, ketika ditanya apa upaya treatment lah, katakanlah yang bisa kita lakukan. Nah, di dalam soal programming ini tentu beberapa upaya tazkiyah. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini kan kita bisa belajar macam-macam teorinya ya. Bahkan ada kita belajar self, spiritual, emotional, freedom technique, saya ikhlas, saya pasrah begitu ya. Kemudian syukur, teknik syukur bisa kita belajar tentang psikoterapi sabar, bisa kita belajar tentang taubat, perspektif psikologi bisa. Kita belajar memaafkan, forgiveness terapi juga bisa. Kita bisa melakukan terapi-terapi seperti sedekah, zakat, infak, itu juga menjadi bagian daripada terapi ketika kita punya persoalan. Kita juga bisa melakukan terapi sholat seperti Kang Roni kemarin dijelaskan. Kita bisa zikir, ya, relaksasi zikir, mindfulness with Allah. Kita bisa puasa gitu ya. Saya kemarin waktu ketemu di perjalanan dari saya ngisi acara di Purwokerto, kemudian di Purbalingga, kemudian di Banjarnegara, saya ketemu seorang dokter ya, jadi double dokter loh Kang Roni, dokternya 2 kali, beliau dari, dosen Universitas Saizu Purwokerto. Ternyata yang luar biasa ketika kita mau makan, dia bilang, "Mas Iwan boleh izin nggak saya makannya nanti sore aja?" "Loh kok bisa?" Saya bilang. Ternyata dia puasa Nabi Daud selama 5 tahun, sudah 5 tahun puasa Nabi Daud. Dan kata dia, persoalan dia begitu numpuk, begitu banyak, tapi ketika dia melakukan puasa tiba-tiba seperti terurai begitu saja. Dan akhirnya sampai hari ini dia puasa, sampai detik ini. Saya WA juga kemarin juga masih jadi puasa, selang puasa begitu. Dan saya mendengarkan cerita dia luar biasa, bagaimana dia berproses untuk, mujahadah, tentang mempertahankan puasanya. Dan dia bilang ya dia cerita ke saya, persoalan dia begitu banyak 5 tahun yang lalu. Yang tadi, yang bertanya yang numpuk lah gitu kan, segala macamnya. Kalau dia cerita ke psikolog atau ke psikiater atau ke psikoterapis kayaknya nggak bisa habis kata dia. Nah, maka dia melakukan, rilis dengan cara puasa Daud itu. Dan saya lihat ya dia wajahnya bercahaya gitu ya, orangnya asyik gitu kan, dan, menarik gitu. Nah, itu salah satu upaya tazkiyah an-nafs gitu, upaya, memprogram jiwa kita dengan cara kita puasa. Nah, maka menarik ketika kita bahas, bagaimana puasa perspektif ini. Nanti minimal ya kita kan namanya orang tuh punya alasan. Saya tuh kalau melakukan satu ritual Kang Rodi masih masih nanya alasan di pikiran saya, yang sifatnya tentu duniawi ya. Contoh kalau sholat saya biar dapat apa sih gitu ya, ini dapat apa sih, minimal saya ngasih tahu ke neuro saya bahwa ini menjadi biar semangat gitu. Nah, dengan puasa begini, wah tambah semangat tuh puasanya tuh. Nah, bagi teman-teman yang, dengar cerita teman saya Pak Halim ini, dia bicara tentang puasa Daud, sampai teman saya bilang, "Ah, saya mau puasa Daud deh mulai besok," katanya. "Saya coba dulu deh," karena dia tertarik. Tidak hanya dia bisa rilis emosi dia, tetapi juga dia bisa meningkatkan apa yang dia inginkan, hajat-hajat dia pengen ini tercapai dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, jadi salah satunya adalah dengan treatment, tazkiyah an-nafasnya adalah puasa. Ada juga orang tazkiyahnya dengan cara, haji, umroh gitu ya. Ada berdoa, ada qiyamul lail, ada mungkin baca Quran tiap pagi gitu dan sebagainya dan sebagainya. Artinya inilah, upaya-upayanya gitu. Saya juga punya pengalaman ketika ada orang, apa ya, orang datang ke saya gitu, kemudian dia cerita bahwa anaknya seperti ini. Terus saya melihat, dia mengalami skizofrenia kan. Saya bilang, "Saya nggak sanggup," saya bilang, "ini bukan wilayah saya, silakan Pak Haji bawa ke psikiatri, atau ke rumah sakit, kemudian nanti diterapi," saya bilang, "karena udah kategori, skizofren gitu kan." Nah, tapi dia bilang, "Pak Subhan tetap saya mau minta petunjuk gimana caranya." "Ya sudah kalau gitu," saya bilang, "coba Bapak," saya bilang, di hati gitu saya bilang, "uji coba juga, Pak Haji silakan coba
sedekah saja, niatkan sedekah untuk anak Pak Haji, saya bilang untuk kesembuhan. Setiap sedekah niat, "Ya Allah ini ikhtiar saya untuk kesembuhan anak saya," begitu. Nah kemudian akhirnya dia sedekah tuh. Nah itu lama nggak ketemu saya sekitar 5 tahunan lah. Nah pas ketemu saya dia datang ke rumah, ya ketemu di Cirebon gitu, dia cerita dan lain-lain, dia nangis, saya juga lupa ini siapa, dan dia cerita bahwa tiba-tiba anaknya di satu pagi minta mandi gitu ya. Dan lambat laun pelan-pelan dalam jangka, 2 sampai 3 bulan tuh berangsur pulih-pulih dan sekarang pulih. Saya tanya, "Kok bisa?" Dia bilang, "Iya, saya kan shodaqah, saya niatkan." "Apa yang dilakukan?" "Pak Subhan, saya udah habis kontrakan saya 5 untuk shodaqah," dia bilang. "Mobil saya habis 1, rumah saya yang sebelah sana dijual untuk shodaqah. Pokoknya saya shodaqah aja." Nah, rupanya mungkin ada titik di mana nominal shodaqah itu Allah ridho gitu. Nah, jadi sampai titik di mana Allah rela, Allah ridho, doa orang ini, Pak Haji ini dikabul bahwa anaknya kembali sehat. Nah, akhirnya sehat tuh. Nah, dari cerita itu saya menjadi, apa ya, termotivasi gitu. Artinya ternyata kekuatan sedekah luar biasa gitu. Apapun apapun diskusinya lah ya, orang mungkin melihat, kok kenapa beribadah dijadikan satu kepentingan kesehatan mental. Tapi saya pikir tidak masalah lah daripada ya kita belum lillahi ta'ala ya kita punya tujuan lah, gitu kan. Nah ternyata ketika dilakukan itu luar biasa, ada perubahan-perubahan, 100% dia normal dan sehat sampai hari ini. Nah jadi, mungkin titik nominal sampai Allah ridho itu, di mana gitu. Jadi kalau kita punya mimpi gitu ya, kira-kira titik ridho ikhtiar kita sampai mana sih titiknya, batasnya gitu. Mungkin ini belum, oh ternyata tahajudmu sudah sekian bulan, sekian tahun, di jam 2 baru Allah kabul. Jadi Allah sedang menunggu nominal di angka sekian, mungkin gitu ya. Ini perlu diteliti nih oleh Kang Roni ya. Nah, termasuk Bapak tadi, Pak Haji tadi nominal, saya kaget juga sampai dia kan punya banyak kos-kosan karena rumahnya ke kampus, dia punya kontrakan dan sampai dia bilang, habis sampai 5 gitu, kemudian mobil dia satu, rumah dia satu habis. Jadi caranya gimana? Ya kalau ada orang yang apa, masjid bangun, saya ikut nyumbang untuk anak saya. Ketika, waktu Ramadan saya ikut, tajil gitu kan, tajil, bantu untuk anak-anak yatim, dia bilang. Ketika di jalan raya orang buat jalan di RT RW saya bantu kayak gitulah kira-kira. Sampai di mana dia bilang begini, "Saya sih terserah Allah saja deh, kalaupun rumah saya habis, harta saya habis, tidak apa-apa," kata, "yang penting anak saya sehat." Nah ini sudah dapat yang penting dia dapat ridha Allah, keredaan Allah, dia udah pasrah. Saya sih terserah Allah saja gitu. Nah, kan tadi kita bahas di qanaah tadi, beda antara pasrah dan nyerah gitu. Kalau nyerah itu ya sudah give up gitu, karena dia merasa ada ego. Nah kalau pasrah itu sudah melibatkan Tuhan. Maka saya sering katakan, hati-hati dengan orang yang sudah pasrah. Orang yang sudah pasrah itu sebenarnya dia sedang menghimpun kekuatan Allah, kekuatan langit. Tapi kalau seandainya dia nyerah, lebih kepada pribadi. Konsepnya bukan konsep la haula wala quwata illa billah, tapi lebih kepada kalau dia mampu, ini saya. Kalau tidak mampu, dia tidak meyakini adanya Tuhan. Ya karena saya nggak mampu. Tapi kalau pasrah, dia udah ikhtiar kuat, kemudian terserah Allah saja. Dia ikhtiar, shodaqah segala macam, udah gitu saya sih terserah Allah saja. Maka ya dengan, kuasanya Allah jadikan, apa yang dia hajatkan jadi sembuh gitu. Gitu, Teh Rena, yang bertanya, demikian jawaban saya. Ya, tur nuhun Pak Suban. Apa tadi, apa, ketika masalah begitu banyak gitu ya, tekniknya adalah tazkiyatun nafs ya, beberapa contohnya tidak sedekah, kemudian puasa juga. Nah, buat apa, di sini juga yang join dari grup, Saum Daud, Pak Suban. Jadi ada founder-nya nih Teh Linda Oh, yang Masya Allah, keren keren keren. Suatu saat bolehlah, kita dengarkan beliau jadi pembicara, pengalaman-pengalamannya apa, puasa Daud ya. Kita bisa kaji nanti Kak Roni ya, riset bagus ini. lagi mau apa, membuat buku nih Teh Linda dan teman-teman yang dari grup Saum Daud. Saya juga teracuni oleh Teh Linda untuk ikut ke grup itu. Masya Masya Allah sih Allah. memang ya, wah luar biasa. Ini kayak, tools psikoterapi yang paling powerful yang saya rasakan ya, yang udah berbagai macam, tools gitu, kayak terminalnya.
dan melengkapi semua psikoterapi yang dipelajari. Gitu. Saya Ini belum saya belum sampai Daud, Teh Rena. Jadi kalau saya merasa nggak ada kegiatan, puasa gitu. oh iya, Kayak kemarin hari Kamis puasa gitu. Nanti kapan ya kira-kira gitu. Kayaknya badannya harus puasa nih karena sudah segala macam dimakan. Itu saya puasa. ya sama Pak. Saya juga baru nyubi ini, baru nyubi, Oh gitu. baru bulan. Ini Mbak Nima juga dari grup Saum Daud nih yang tadi bertanya. Masya Allah. Bolehlah nanti kita agendakan di bulan Ramadan. Beliau-beliau bicara ya tentang pengalamannya spiritual experience puasa Daud, nanti kita simak ya. Kayaknya menarik ini Teh Rena. Iya, insya Allah ya. Teh Linda ya, masih on kan ya Teh Linda? Di mood tuh. Oh, di mute ya. Insya Allah Teh, masih on Teh. On. Lagi ngabuburit nih Teh Linda nungguin azan ya. Di Jerman ya Pak Oh, Subhan. Insya Allah, keren. Yang pernah 325 S belum sholat asar lagi, mau sholat asar dulu. baru mau sholat asar. Iya. Mbak Nima gimana? Pertanyaannya sudah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih banyak. Sami-sami. Alhamdulillah. Yang lain barangkali mau bertanya lagi, silahkan. Ini saya tutup kamera ya, kondisi tidak aman nih lagi di jalan. Masih di jalan nih Pak ya? Di mana? Ya. Di Borobudur? Di mana sekarang? Di Purworejo. Oh, Masya Allah ya. Dalam perjalanan masih nyempetin. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kalau saya bukan mau bertanya, cuma menyalahkan diri sendiri, tidak bisa istiqamah. Sudah tahu kebaikan, tapi kok tidak bisa istiqamah. Umpama salat tahajud, kadang kok dingin malah pokoknya udah tahu lah apa yang dibuat itu tujuan udah tahu. Tetapi kok ini kadang ada rasa malas gitu. Malas saja atau pengaruh umur, enak tidur gitu. Itu aja ya Umi? Nggak fokus gitu, atau mungkin masih kalau baca berita duka, ya kadang merusak hati juga ya, sedih juga ya kalau baca berita itu. Kalau nggak dibaca atau seolah kita nggak peduli. Kita kan harus peduli juga ya tanah air kita. Terus kalau terlalu peduli juga itu jadi pikiran gitu, jadi susah hati juga. Gitu aja Umi pertanyaan. Pertanyaannya ya gimana untuk fokus, gimana untuk istiqamah lah untuk berbuat kebaikan terus menerus, terus maju, jangan tengok kiri kanan lah supaya kita fokus untuk melakukan sesuatu. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak Suban, Pak Roni, Umi Afif ini peserta di kelas nulis saya yang paling semangat, padahal usianya udah 68 tahun. Masya Allah. Jadi selalu semangat dengan ilmu ya. Dan kalau mungkin ada perasaan menyalahkan diri sendiri ya Umi ya. Betul. Mungkin harusnya bukan harusnya. Nanti mungkin dijawab sama Pak Roni sama Pak Suban ya. Gimana caranya kebutuhan untuk memperbaiki diri tapi tidak menyalahkan diri gitu loh. Karena kan sebenarnya introspeksi itu bukan untuk mencari-cari salah diri kita terus-terusan gitu ya, tapi mana yang salah apa, lalu what next gitu, apa yang mesti diperbaiki gitu ya. Gimana Pak Roni, Pak Suban, mangga? Saya dulu boleh? Boleh. Sepertinya mungkin malah saya yang harus belajar ke Umi, ini bukannya saya memberi saran, justru saya harus belajar ke Umi yang sepertinya punya standar yang tinggi gitu ya. Tapi ini ibaratnya saling sharing gitu ya, saling berbagi. Bagi saya itu untuk kalau saya ingin meningkatkan kualitas diri gitu ya, kalau bagi dari saya sendiri adalah
konsistensi itu dilakukan dicapai dengan secara bertahap gitu ya. Jadi kalau kita langsung melalui langkah yang besar, nah, bisa jadi malah, dan kebetulan memang tidak mampu dilakukan, malah jadinya mundurnya itu lebih jauh gitu. Nah, ibaratnya misalkan yang lebih simpel lah, mungkin olahraga gitu ya. Jadi jangan olahraga tiba-tiba langsung lari jarak jauh misalkan, terus kemudian cedera gitu ya. Akhirnya malah tidak olahraga. Nah, mungkin kalau untuk dengan ibadah juga langsung naik misalkan, tahajudnya langsung lama dan panjang gitu, rakaatnya banyak dan panjang, mungkin maksudnya malah sementara kitanya sedang tidak fit gitu ya, bisa jadi malah ibaratnya setbacknya lebih ke belakang. Jadi konsistensi yang bertahap dan istilahnya tidak mengenal putus asa ya, karena salah satu yang bisa menghilangkan was-was sih menurut saya adalah ilmu ya, ilmu. Kita harus sadar gitu, yang selalu mengingatkan diri sendiri bahwa memang was-was itu sering datang gitu. Jadi bagian dari godaan setan itu memang was-was. Jadi bisa jadi ketika ada perasaan menyalahkan diri sendiri itu datangnya dari was-was tadi, yang mengakibatkan kita jadi malah mundur gitu ya, bukannya bangkit lagi, tapi malah mundur. Nah, itu memang ya sering kita baca aja ya, mungkin sama, mungkin juga sering sudah konsisten zikir yang salah satunya unsurnya adalah membaca surat Anas tersebut. Yang kita dalami terus maknanya dari ya ceramah-ceramah gitu ya. Ya mungkin seperti itu sih kalau dari saya ya. Konsistensi kecil-kecil, bertahap, dan ilmu sih. Mungkin mudah-mudahan saling bermanfaat, saling. Iya. Kalau dari Pak Suban gimana Pak Suban? Baik, Terena, saya setuju, sepakat dengan Kang Roni ya. Kita mesti pelan-pelan, seperti orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba langsung olahraga 1000 step misalkan, 10.000, itu kan kaget ya. Kita pelan-pelan. Jadi misalkan seandainya kita mulai dulu dari sebelum subuh kita sudah bangun, dari 2 rakaat dulu. Kalau saya gini, untuk yang mulai ya, contoh ya, minimal 2 rakaat lah saya harus sholat gitu. Itu saya tanamkan ke diri saya. Jadi nggak membebani juga gitu. Nah, dari situ kan otak alam bawah sadar kita terima, kemudian nanti lama-lama kan kita eee menjadi biasa. Karena kan tadi kita bicara di habit itu. Jadi kalau kita terbiasa melakukan sesuatu, ketika kita besok tidak melakukan, itu kayak ada nagih gitu. Demikian juga orang terbiasa tahajud, beberapa saya tanya, ketika dia nggak tahajud tuh orang merasa ada sesuatu yang hilang. Demikian juga orang yang nggak biasa tahajud, ketika dia tahajud juga kaget juga gitu. Nah, jadi membangun habit ini ternyata memang perlu perjuangan gitu ya di awal. Nah, maka step yang paling pertama itu ada lingkungan. Makanya tadi ada komunitas puasa Daud. Kira-kira berarti kalau gitu ada komunitas salat tahajud. Nah, nanti ada kajian-kajian tahajud, apalagi manfaat tahajud. Saya pikir dari objek tahajud aja kalau kita bahas banyak sekali gitu. Nah, biasanya orang itu termotivasi. Makanya saya bilang tadi, saya masih punya alasan kuat di pikiran saya untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau kita punya alasan kuat, apalagi tadi pertanyaan yang tadi ya, bahwa punya persoalan banyak gitu. Nanti dengan melakukan itu maka rilis persoalannya. Wah, itu seneng banget tuh. Biasanya otak tuh termotivasi gitu. Karena kan kita tahu bahwa kolbu itu kan bolak-balik ya, kadang males, kadang rajin, seperti itu. Kang Roni bilang wasfisu fisudurinas gitu kan, memang demikian. Maka istilah jihad, salah satu treatment jihad, manjada wajada itu ya memang harus kita lakukan gitu. Nah, kajian-kajian seperti ini kan sebuah solusi yang bagaimana kita memframing otak kita, pikiran kita, agar kita ini termotivasi kepada apa yang menjadi tujuan kita gitu. Nah, maka beberapa orang fokus, misalkan Kang Roni fokus kepada sholat gitu kan,
dikaji segala macam sehingga dia menjadi ahli sholat gitu kan. Demikian ada yang ahli sodako, ya mungkin apa ya, bukan pilihan ya, tapi ada yang dominan gitu. Contoh dari semua treatment yang tadi disebutkan ya atas Kia itu, saya lebih dominan sodakohnya, tapi tahajudnya kurang. Ada yang tahajudnya kuat, tapi sodakohnya kurang gitu. Ada yang baca Qurannya bagus, tapi misalkan puasanya hanya Ramadan saja gitu ya. Nabi Daudnya bagus, tapi baca Qurannya enggak. Saya pikir apa ya, mana yang dominan dan tidak menjadi kenyamanan kita, kemampuan kita dalam menjalankan tazkiyatun nafas seperti itu. Mungkin Umi di dalam qiyamul lailnya tadi ya ngerti apa tapi katakanlah tidak serajin yang lain. Tetapi dalam hal lain saya pikir ada ya misalkan apanya kan kita nggak tahu juga setiap orang tuh. Kayak sodako itu kan juga ada 3 kalau saya melihat Kang Roni. Sodako itu kalau bahasa itu ada bahasa Sunda ya. Ada sodako sodako otak, tak-tak, pesak gitu. Jadi yang pertama otak, yang kedua tak-tak, yang ketiga pesak. Otak itu kan ilmu pengetahuan, solusi gitu ya, sharing. Jadi ketika orang datang kepada kita jangan dipersulit, kita permudah. Dengan kita mempermudah urusan orang, Allah permudah. Ini kan sodako kita dalam hal otak. Jadi sodakonya kita-kita ini adalah sodako ilmu, pengetahuan gitu ya, berbagi gitu ya. Ini otak. Kemudian ada sodako tak-tak. Kita nggak punya pengetahuan, ya kita pakai tak-tak lah, pakai tenaga gitu ya, pakai kekuatan, ikut kerja bakti, gotong-gotong, kayak relawan kan eh, bisa jadi dia ngangkat logistik. Nah, karena apa dia logistik nggak punya, ilmu nggak punya, saya punya tenaga gitu ya, maka dia panggul beras, tapi panggul berasnya yang beneran ya, bukan pencitraan. Nah, kemudian kemudian yang ketiga adalah pesak gitu. Pengetahuan nggak punya tenaga, aduh saya nggak kuat kayaknya, ya udah pesak aja deh, gua punya uang banyak nih gitu. Nah, udah kirim tuh uangnya gitu kan makanannya karena sodakonya adalah saya sodako pesak gitu. Nah, jadi saya pikir setiap orang punya cara lah ya sodako. Ini contoh aja kalau bicara tentang konteks sodako saya pikir bisa otak, tak-tak, pesak gitu. Gitu Umi. Oh. Terus ini saya kan suka komen-komen juga ya. Terus sekarang, ayo stop beli produk Cina. Terus saya pekerja Cina gimana Bu ya? Harus tawakal pada Allah, kita bisa ciptakan sendiri. Sebenarnya di Indonesia tuh nggak ada yang kelaparan kalau kita bersungguh-sungguh. Terus yang penting perbaiki ibadah, saya bilang gitu kan. Ya inilah banyak lah yang kalau saya komen tuh banyak juga yang like, saya senang kan. Ada 10-15 yang like kan. Kan ya buat yang itu yang ya maaf ya kritik juga ya yang pro Jokowi marah mencak-mencak dia kan dikatakan saya gila, senting macam-macam. Ya saya nggak peduli. Kadang-kadang komentar saya tuh tajam akhirnya nggak berkutik mereka kan nggak ada jawaban. Saya kadang orangnya judes juga. Saya hantam kan yang pro Jokowi itu ya kan udah jelas tuh dia merusak kok masih banyak yang memujinya. Semua dirusak, hutan Prabowo juga merusak hutan digundulin. Akhirnya banjir datang, tanah longsor. Ribuan tuh orang jadi mayat, rumah hancur. Itu kan masih banyak orang membelanya. Malah ada tuh ulama NU tuh yang membela Jokowi itu. Kita doakan sedekah Fatihah. Jadi itulah saya sedih di sana tuh kan banyak orang Indonesia tuh masih bodoh ya. Udah jelas itu kepala negara tuh merusak kan masih banyak yang itu saya tuh itu yang saya ini sekarang tuh ya yang ya alhamdulillah banyak juga yang apa ya seperti dokter Tifa itu kan dia berjuang tuh masya Allah tuh kadang-kadang katanya udah dikuntit mau dibunuh kan polisi depan belakang tuh itu berat tuh ujiannya di belakang dikejar polisi dihadang polisi 2 mobil saya jago balap lucu saya kejar-kejaran dengan polisi katanya. Jadi itu buat kita kan contoh juga kan, Dokter Tifa mungkin ada yang ngikuti kan. Saya ngikuti Dokter Tifa tuh kan, bukunya juga saya beli belum sempat baca nih. Ada Jokowi's White Paper, 700 halaman. Itu dengan buku itu malah kan beliau tuh mau dipenjarakan kan. Ya alhamdulillah juga ada lawyernya 70 orang. Jadi beliau tuh saya berjuang untuk Indonesia, untuk bangsa ini katanya kan. Ayah saya ini terlalu fokus ke ini
Dokter Tifa tuh banyak banget. Kadang saya pikir, takut kok ini ya hasilnya mana? Ya namanya berjuangan. Jadi alhamdulillah udah banyak orang yang sokong gitu, sokong Dokter Tifa tuh. Jadi negara kita tuh memang tidak baik-baik saja ya. Memang kita harus fokus juga. Kalau kata Bapak ahli ekonomi Bapak Kwi Kian Gi, beliau itu kan memang anti Jokowi, saya takut dengan sekarang udah meninggal. Beliau sarankan cobalah kita stop, jangan belanja ke Alfamart, Indomart, stop beli mie instan, stop merokok, coba stop semua. 9 naga tuh bisa pingsan. Itulah ajaran dia Bapak Kwi Kian Gi ya. Pak Kwi. Jadi saya teruskan itu apa yang postingan Bapak Kwi itu saya sebarkan ke seluruh. Ya tadi ada terus beli apa Bu? Semua kan produk Cina semua. Ada kok produk bangsa kita. Juga ada tas kulit buatan orang Bandung, sepatu kulit ada, semua ada. Cuma Cina tuh jahat sampai gamis-gamis tuh udah ada impor di. Saya waktu di Sumbar di Kota Payakumbuh tuh astagfirullahaladzim ya. Astagfirullah saya baca bukan Masya Allah. Itu gamis-gamis pakai muslim jilbab ini dari Cina. Ya Allah, begitu. Kita kan, bangsa kita kan bisa, apalagi begitu tinggi itu home industry, mereka buat sendiri pakaian dalam semua. Atau orang Padang, orang di Minang tuh tidak ada yang, pengangguran tuh tidak ada ya. Saya ke kampung saya kemarin tidak ada yang nganggur tuh tidak ada. Malah pekerja tuh sangat banyak. Tidak ada orang melakukan. Banyak sekali yang itu di Sumbar itu pekerjaan. Masuk barang-barang Cina. Tapi kalau orang tahu nggak dibeli kan, kalau orang nggak tahu ekonominya, nggak ada ilmu tentang ekonomi ya mereka beli produk Cina murah laris. Tapi yang kasihan kan produk kita jadi lesu kan. Nah, kalau lesu akhirnya pengangguran. Pengangguran menyebabkan ya sakit otak juga kan, menyebabkan masalah semua. Itu maaf ya, udah kemana-mana cerita si nenek. Tapi tadi apa namanya ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jawabannya dari Pak Suban dari Pak Roni? Ya sudah cukup sebenarnya. Sekarang saya harus fokus sekarang karena umur sudah gini ini juga udah siap-siap ini dipanggil Israel kan. Mau beli batu nisan, mau dikubur di mana. Saya harus beli kain kafan ya. Udah cita-cita mau udah ke sana sekarang kan udah lama umur dipakai. Jadi siap-siap juga untuk menghadap Allah. Meskipun di luar seperti apa gitu tetap targetnya mah dari kitanya dulu gitu Umi ya mungkin ya. Maksudnya Indonesia yang kacau gitu, Israel yang jahat atau apapun lah gitu. Dan apa ya, kita memang harus pedulikan ya dengan situasi di luar, tapi tetap dimulai dari yang kita mampu dulu gitu supaya kita nggak kayak kelelahan gitu. Aduh gimana nih Indonesia kacau balau, semuanya memberantakan, Jokowi bikin rusak lah, Prabowo dan sebagainya gitu. Iya. Ya kita ini tuh gimana Bu? Kira tanam, enggak ada tanah tuh tanam di pot bunga apa ya saya kunyit saya tuh airnya aja cuma pakai air itu udah banyak daunnya belum pakai si tanah. Apapun yang kita lakukan yang sederhana, yang kecil, tapi tetap kita ada perasaan oh iya kita juga lagi ikutan peduli kok dengan situasi Indonesia atau situasi dunia karena kalau kitanya ke bawah arus dengan apa ya keruwetan itu kan nggak ada yang apa kita tetap tidak bisa memperbaiki kondisi Indonesia atau dunia plus kitanya tambah puyeng gitu tambah pusing gitu ya. Sebenarnya bisa kalau kita bersatu cuma nggak bersatu aja karena masih ada pro orang udah jahat jelas tuh Jokowi itu jahat Prabowo itu jahat ya masih ada yang jurnalis yang mengagung-agungkannya. Coba kalau kita bersatu sebenarnya ya maaf Cina itu bisa kita usir tuh kalau bersatu. Sudah dilakukan Soekarno tahun 1955 60. Cina tuh kan diusir kan. Karena dia bahaya karena mereka tuh masyarakat tengkulak kan dibeli barang tuh banyak-banyak. Mereka simpan dulu kan dijual nanti setelah mahal. Cabai itu dibeli berkagiling nanti dijual setelah mahal. Jahat mereka tuh maksudnya serakah Cina itu. Jadi untuk kita tuh harus bersatu, nggak beli mie instan atau yang punya BCA ya kita jangan lagi nasabah BCA ke BSI. Kalau nggak BCA dipikirkan kan punya juga apalagi Danamon terus apa lagi Mayapada pokoknya stop semua lah. Bisa kok
stop semua barang-barang produk Cina tuh. Orang Padang kan juga udah bikin itu mie rasa rendang tuh, orang Padang bikin. Apa yang mereka bikin tuh kita bikin pula. Pokoknya harus ada kesadaran bangsa kita itu tidak membeli produk Cina. Nggak mati kita kan. Apa yang belum kita ciptakan ya terpaksa kita beli. Umpamanya penjahit kan, memang belum bisa bangsa kita ciptakan. Tapi yang ya rata-rata bangsa kita udah bisa semua, cemilan semua ada bangsa kita. Kita harus yang jadi guru atau punya jadi dosen ya kasih tahu ke mahasiswa jangan beli cemilan. Pokoknya stop semua barang-barang Cina itu jangan kita beli. Kalau itu bisa diterapkan, insya Allah ekonomi kita baik, lapangan kerja juga tercipta kan. Iya, siap Bumi. Oke. Persatuan. Nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup dari jawaban dari dua narasumber tadi ya, Bumi ya. Karena sudah jam 21.44, yang lain gimana ya? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Ini pasubannya kayaknya kelempar ya. Pasubannya nggak ada. Sinyalnya lumayan sih ya kalau lagi di perjalanan. Gimana yang lain sudah cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya tambahkan lagi, kami kan di Jerman kumpul, orang Jerman juga nggak beli air aqua. Kita banyak tamu tuh masak air tuh termos besar itu kan perut besar tuh, jadi minum pakai gelas, nggak pakai plastik itu. Orang Jerman sangat ini sekali dia tuh, tidak mempergunakan plastik. Ikan saya kasih tangga ini, plastik lagi, marah dia kan. Jadi udah banyak yang kembali ke alam. Ada juga tuh toko yang menjual kalau kita belanja sana ya bawa gelas lah buat tempatnya, beras. Mereka coba itu menghilang, tidak memakai plastik. Juga minum-minuman yang makanan saji itu kalau orang Jerman itu juga saya bilang udah kembali ke alam gitu. Alam, oh iya, siap. Resolusi tahun depan Umi ya, kita meniru yang baik ya dari yang ada di penduduk Jerman gitu ya, kembali ke alam, insya Allah ya. Mudah-mudahan dimulai dari yang kita mampu gitu, yang terjangkau sehingga resolusinya istiqomah ya kalau terjangkau, terukur dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, pasubannya kayaknya udah kelempar ya, mungkin karena kondisi sinyal di dalam perjalanan. Jadi kita cukupkan saja kajian malam ini. Terima kasih ya yang masih bertahan sampai jam 21.46. Semoga Allah ridhoi ya kegiatan kita malam ini, dan apapun yang tersampaikan tadi masuk ke dalam hati kita, lalu dimudahkan oleh Allah, dicerna oleh pikiran kita, lalu dilakukan, dipraktekkan gitu ya, apa yang sudah disimak tadi. Kalau dari Pak Roni ada closing statement-nya? Ya, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu ya dari orang kami ini ya. Jadi kalau ingin saya coba merucutkan ke satu konsep, yaitu adalah meningkatkan kesadaran gitu bahwa saya pribadi mencoba akan lebih bisa khusyuk di tahun depan ini gitu ya, tidak mudah didistract atau alihkan pikirannya, walaupun tetap harus ada lingkungan, tapi karena kan banyak persoalan di negeri ini gitu ya. Tapi kalau kita ikuti semua gitu ya, malah yang bisa kita kerjakan itu malah tidak terkerjakan. Gitu. Misalkan pendidik anak, memberitahu yang dekat-dekat dulu gitu ya, yang bisa kita jangkau, misalnya saudara, tetangga seperti itu. Seringkali itu butuh dengan kesadaran tadi ya, sadar kita lagi apa, sadar terhadap emosi kita sekarang apa, jangan sampai ibaratnya meminimalisir kita mudah terseret oleh emosi dan pikiran kita sendiri, sehingga kita bisa bergerak ke yang lebih efektif. Seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya, di surat 10 ayat pertama, kita fokus kepada
soleh, karena dunia ini hanya tempat melaksanakan amal yang terbaik, gitu kan, dan meminta pertolongan kepada Allah sesuai dengan ayat yang tersebut. Mungkin dari saya sebenarnya seperti itu. Oke, alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Roni, hatur nuhun semua yang hadir, yang sudah menyimak sampai akhir. Diakhiri saja kajian malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Istirahat Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.